Sharing with Rico Nesto. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channelnya Sharing with Rico Nesto. Tentunya tujuan saya membuat konten YouTube ini supaya kita bersama-sama saling berbagi, saling sharing satu dengan yang lain, dan kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jika teman-teman ada sharing suka, duka, atau apapun di dalam kehidupan teman-teman, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan dan kita akan diskusi bareng dan kita akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik teman-teman, udah gak sabar ya untuk mendengarkan sharing kali ini. Sharing with Rico Nesto kali ini temanya adalah teman kok gitu sih? Kenapa saya ambil tema ini teman-teman? Karena ini menurut saya tema yang penting banget dan memang terjadi di dalam kehidupan saya teman-teman. Jadi ceritanya adalah dulu saya punya teman-teman yang luar biasa baik dan banyak banget. Dan terjadilah di dalam kehidupan saya masalah besar yang membuat saya menjadi hancur dan jatuh. Pada waktu itu saya nggak punya apa-apa. Saya benar-benar dinolkan kembali di titik terendah saya. Saya udah jual semua barang-barang saya untuk mencukupi kebutuhan saya. Dan akhirnya teman-teman saya ini yang tadinya bersama saya, mereka undur satu persatu. Ya kan, ada yang bilang, saya udah nggak cocok lagi temenan sama kamu. Ya kan, kamu sekarang udah nggak punya apa-apa. Ada lagi yang, wah itu sih karena kamu begini. Ada yang menuduh saya, ada yang memfitnah saya, ada yang menghancurkan saya dalam arti dengan kata-kata yang kotor gitu kan. Udah pokoknya mereka pergi deh ninggalin saya. Dan puji Tuhannya, ya, walaupun teman-teman saya yang banyak ini pergi satu persatu, namun Tuhan masih memberikan orang-orang baik, teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang masih stay bersama saya di dalam kondisi saya waktu itu lagi hancur total. Tuhan utus orang-orang baik ini untuk support saya. Jadi tiap hari teman-teman saya yang masih stay bersama saya ini walaupun hanya beberapa orang gitu ya. Ya bisa dihitung jari dan saya nggak perlu sebut namanya teman-teman ya. Mereka stay bersama saya. Mereka mendoakan saya setiap hari. Mereka mensupport makanan gitu kan. Mereka memberikan saya uang. Pokoknya apapun kebutuhan saya waktu itu benar-benar mereka cukupkan gitu loh. Dan itu saya benar-benar bersyukur banget. Kalau karena bukan Tuhan, mungkin teman-teman saya ini nggak bisa stay sampai sekarang gitu ya. Dan di situ akhirnya saya merenung gitu ya. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini dan saya sadar. Menurut saya nih teman-teman, ketika saya waktu itu dalam suatu masalah, disitulah Tuhan menunjukkan siapa teman-teman yang ada bersama dengan kamu ketika dalam kondisi susah maupun kondisi senang. Jadi saya tahu waktu itu, teman-teman saya yang banyak ini ternyata mereka ya menurut saya sih ya hanya ada buat saya ketika saya waktu itu senang. Tapi ketika saat saya jatuh, ya hanya orang-orang tertentu saja yang masih bersama dengan saya gitu kan. Dan tapi dari situ saya belajar sih. Belajarnya ini teman-teman. Semakin kita dewasa ya, dewasa dalam menghadapi suatu masalah juga. Intinya semakin kita dewasa, kita itu nggak perlu teman-teman yang banyak sih. Ini menurut saya teman-teman ya. Semakin kita dewasa, kita tuh nggak butuh teman-teman yang banyak. Tapi semakin kita dewasa, kita membutuhkan teman-teman yang berkualitas. Teman-teman yang berkualitas yang seperti apa? Ya ada bersama kita di saat suka maupun duka. Di saat suka mereka saling support kita, mereka ada bersama dengan kita. Di saat duka mereka pun juga sama. Ada bersama kita, mendoakan kita. Dan benar-benar kalau kita salah nih ya, mereka tegur kita, mereka nasihati kita. Dan supaya kita bisa berubah lebih baik lagi. Itu teman-teman yang berkualitas. Nah dari sharing ini saya mau membagikan ke teman-teman bahwa ketika teman-teman menghadapi masalah sama seperti saya, jatuh dalam suatu masalah besar dan ditinggal teman-teman, nggak usah takut. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan akan memberikan orang-orang yang luar biasa yang hadir di dalam kehidupan teman-teman. Dan pesan saya, jika ada teman-teman atau sahabat yang teman-teman punya, stay di saat suka maupun duka, rangkul mereka, dan jangan lupakan mereka. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, bagi yang nggak punya teman atau temannya sedikit, tetap jalani hidup ini, tetap enjoy dan tetap berserah kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik. Ini sharing yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga sharing ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di Sharing with Rico Nesto selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua.